Halo semua, semoga masih semangat untuk kuliah online. Kali ini kita akan bahas 3 persoalan di sana. 2 di antaranya terkait ini, limit H mendekati 0, fx plus H min fx dibagi dengan H. Nah, perhatikan ini sebenarnya nanti adalah definisi dari turunan, tapi tidak apa, karena ini juga masih menggunakan limit dan perlu kita bahas. Yang pertama, perhatikan fx-nya adalah x kuadrat, kemudian x-nya 1 gitu ya. Jadi fungsinya x kuadrat, kemudian x-nya diambil 1. Berarti nanti di sana fx plus h ini sama saja dengan f1 plus h, karena x-nya 1. Fx di sini berarti f1. F1 plus h berarti ini menjadi 1 plus h pangkat 2. Begitu dikurangi fx artinya dikurangi f1 artinya dikurangi 1 kuadrat. Dan kita jabarkan, ini satunya bisa hilang dan saya sederhanakan, hanya saya keluarkan, tinggal 2 plus h di sana. H dengan h bisa saya coret, kemudian hanya mendekati 0 berarti limitnya adalah 2. Saya rasa yang ini juga sama ya. Hanya fungsinya yang berbeda. Di sini fungsinya adalah 3x min 4 untuk x-nya 2 gitu. Berarti nanti f dari 2 plus h, berarti ini 3 kali 2 plus h dikurangi dengan 4. Ini f2 plus h-nya dikurangi dengan f2. F2 berarti 3 kali 2 kurangi 4 habis, kemudian 3 kali 2 juga akan habis, tersisa di sana adalah 3H. 3H per H hanya bisa kita coret, kita sederhanakan, sisanya adalah 3. Kemudian satu lagi terkait sinus dan kotangan. Idenya di sana adalah, perhatikan kotangan itu adalah sepertan, sehingga saya bisa tulis seperti ini. Jadi sin 3y per y kali tan 4y ya, karena kotangan itu sepertangan, jadi ini dibalik. Nah, selanjutnya ini sin 3y per y kita samakan di sana, ini 3y, ini berarti harus kita buat menjadi 3y. 3y saya buat 3y gitu ya, berarti harus saya kalikan dengan 3. Karena di sana y, ini jadi 3y, berarti harus dikali 3. Kemudian tan 4y ini harus dibagi dengan, sama dengan ini, 4y, karena dibagi 4y saya kalikan dengan 4y. Kemudian ini satu lagi saya buat 5y per tan 5y, karena muncul 5y harus dikalikan dengan 1/5y. Nah, masing-masing ini maupun ini, kalau y-nya mendekati 0 berarti ini akan mendekati 1, nilai limitnya ini juga 1. Tinggal sederhanakan ya, ini 3 dikali 4, y dengan y bisa dicoret, jadi tinggal 3 kali 4 dibagi dengan 5, jadi jawabannya adalah 12/5. Jadi ini 3 soal yang kalian tanyakan. Semoga paham. Kalau ada pertanyaan silahkan segera ditanyakan. Terima kasih. Baik, sesuai judulnya, sketsa grafik. Sketsa grafik di sini nanti ini berdasarkan asimtot, gitu ya. Jadi kalian sudah belajar sedikit dari bahan modul itu sederhana yang sudah saya berikan, rangkuman terkait asimtot. Nah, sekarang kita akan melihat sebaliknya. Bagaimana kita akan menggambar sketsa grafik fungsi ini dengan melihat asimtot-asimtotnya. Jadi jangan sekedar gunakan GeoGebra untuk menggambar seperti itu. Tapi ini adalah bagian
dari pemahaman bagaimana kalian memahami asimtot itu sendiri. Nah, perhatikan asimtot datar fx, kita punya grafik fx, fungsi fx x plus 3 per x plus 2. Asimtot datar berarti kita mengambil x nya menuju tak hingga gitu ya, atau negatif tak hingga. Nanti bisa kalian peroleh ini ternyata hasilnya ada 1, sehingga y sama dengan 1. Ini asimtot datar. Asimtot tegak itu nilai x nya menuju berapa sehingga fungsi ini menuju ke tak hingga atau negatif tak hingga. Di sini sudah saya tuliskan dengan jelas. Ketika min 2 plus dia hasilnya tak hingga, negatif 2 minus dia hasilnya negatif tak hingga gitu. Jadi kenapa saya tuliskan ini, nanti kita akan lihat pentingnya hal ini, tidak sekedar asimtotnya saja, karena kalau dari x sama dengan negatif 2 kita belum tahu bagaimana perilaku dari grafik fungsinya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat sketsa grafiknya? Yang pertama kita berbicara asimtot. Asimtot artinya kurva atau grafik itu dia akan mendekati garis asimtotnya. Jadi hanya akan mendekati. Jadi selalu beriringan mendekati, tidak pernah memotong gitu ya. Semakin jauh itu hanya mendekati. Begitu juga ini nanti ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini yang perlu kita tahu nanti, apakah dia akan ke atas ataukah ke bawah dan seterusnya gitu ya. Ini penting, makanya di sana saya tuliskan ini gitu. Jadi itu asimtot, artinya kurva itu mendekati suatu garis. Jadi sangat dekat, tetapi dia hanya mendekati suatu garis. Yang mungkin istilahnya friendzone gitu ya. Ya, abaikan itu. Kembali ke sini. Kita lihat. Yang pertama yang kita perlu tahu, kita butuh satu titik untuk memudahkan. Nanti dia akan mendekatinya dari atas misalkan seperti itu, ataukah dari bawah. Ambil aja misalkan berapa? Ambil yang sederhana, x-nya 0, berarti fx-nya berapa? Fx-nya 3/2. 0 di sana, 3/2 di sana. Oke. Misalkan di sini. Nah, sekarang kita akan amati dari asimtotnya. Perhatikan, kita lihat asimtotnya. Ketika x-nya mana ini? Oke. X-nya mendekati negatif 2. Ini negatif 2 di sini. Kita akan lihat mendekati negatif 2 dari ini kan di kanannya. Di kanannya berarti negatif 2 plus. Dia akan ke tak hingga. Artinya dari titik ini semakin ke kiri dia akan semakin ke atas. Jadi kita sudah punya satu sketsa gitu ya. Ini nanti diperpanjang, ini sketsanya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat asimtot datarnya y sama dengan 1. Asimtot datar y sama dengan 1, ya sudah. Ini akan mendekati, semakin lama mendekati 1. Begitu. Kemudian titik yang lain, misalkan gunakan berapa ini? Min 2, di sana mungkin ada negatif 3. Ambil x-nya negatif 3. Berarti diperoleh fx-nya berapa? Negatif 3 tambah 3, 0. Berarti ini akan 0. Negatif 3,0 berarti berada di sana. Sama konsepnya, ini di kiri negatif 2. Kita akan lihat. Kiri negatif 2 artinya kita akan menggunakan limit x menuju negatif 2 dari kiri, negatif. Hasilnya adalah negatif tak hingga. Jadi kalau ke atas tadi tak hingga, ke bawah itu negatif tak hingga. Sehingga grafiknya yang ini akan ke sana. Nah, sisanya asimtot datar y sama dengan 1. Artinya ketika
ini kalau mau dilihat lebih detail kan, satu itu adalah limit x menuju plus minus tak hingga gitu ya, dari fx itu hasilnya 1. Jadi mau ke tak hingga mau ke negatif tak hingga hasilnya 1. Ini kalian lihat, ini mau ke tak hingga berarti ke kanan dia akan mendekati 1, ini ke kiri dia akan mendekati 1 juga. Ini seperti ini ya. Inilah sketsa grafik dari fx ini, x plus 3 per x plus 2. Jadi itu pentingnya kita mengetahui asimtot, kemudian perilaku dari limitnya. Jadi belajar untuk memahami konsepnya. Jadi konsep x mendekati negatif 2 dari kanan itu tak hingga itu seperti apa, limit x mendekati negatif 2 dari kiri itu negatif tak hingga itu seperti apa. Nah itulah, jadi belajar konsep, karena kalau hanya sekedar gambar grafik, GeoGebra juga mudah, tetapi proses dari sini ke sana sebenarnya ada proses belajar konsep itu. Jadi nanti jangan lupa berbicara asimtot berarti itu seperti berbicara friendzone gitu. Terima kasih.